Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang mengenal sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud. Ya. Halo. Perhatikan. Sekarang biar semangat, coba tabuk satu, tabuk satu, tabuk satu, tabuk dua, tabuk tiga, tabuk empat, tabuk lima. Ya, biar dikenang ya, bareng. Tabuk satu, tabuk dua, tabuk tiga, tabuk empat, tabuk lima. Bagus, ya. Kita akan belajar tentang sholat Jumat. Sholat Jumat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan secara berjamaah oleh setiap laki-laki muslim. Berarti orang Islam laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat. Tepatnya yaitu pada hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Nah, sholat zuhur itu bisa diganti ketika hari Jumat dengan sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan setelah mendengarkan khutbah Jumat. Nah, waktu pelaksanaannya sekitar jam 12 sampai jam 1 siang. Nah, hukum sholat Jumat adalah wajib fardu ain. Kalau fardu ain berarti wajibnya per individu, ya, perorangan bagi laki-laki muslim yang balik. Bagi seorang muslim laki-laki itu hukumnya fardu ain. Berarti apa? Individu. Bagi muslim laki-laki yang sudah balik, sudah dewasa dan berakal sehat, ibadah ini memiliki keutamaan besar bagi yang mengerjakannya. Sholat Jumat dapat menghapus dosa dan kesalahan yang dilaksanakannya. Berarti dosa-dosa yang telah lewat selama 1 minggu itu akan dihapus dengan melaksanakan sholat Jumat. Anak perempuan gimana? Kalau perempuan nggak sholat Jumat, perempuan tetap sholat tapi sholatnya zuhur, tidak usah sholat Jumat, sebab hukumnya nggak wajib fardu ain bagi Islam laki-laki. Kalau perempuan nggak wajib sholat zuhur di rumah. Nah, fadilahnya apa atau keutamaannya atau hadiahnya? Sholat Jumat dapat menghapus dosa dan kesalahan bagi yang melaksanakan sholat Jumat. Makanya sholat Jumat wajib, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, yang merasa beriman dipanggil oleh Allah Ta'ala. Hei orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak. Hai. Ya. Berarti Allah Ta'ala hanya memanggil kepada orang yang beriman. Idza nudiya lis-sholati, apabila seruan untuk melaksanakan sholat, min yaumil jumu'ati, yaitu pada hari Jumat, was'au ila zikrillah, telah dikumandangkannya panggilan sholat, yaitu pada hari Jumat yang telah dikumandangkan. Was'au ila zikrillah, segeralah mengingat Allah. Wazarul bai'a, dan tinggalkanlah jual beli, perdagangan tinggal, tokonya tutup, jangan jualan terus. Mau kerja, pekerjanya tinggal. Kalian sebagai pelajar, belajarnya tinggal, istirahat. Makanya pada hari itu orang Islam nggak ada yang dagang, nggak ada yang bekerja, nggak ada yang belajar, semuanya tinggal semua. Urusan duniawi ditinggal. Suruh mendatangi ke masjid untuk apa? Ila zikrillahi, untuk mengingat Allah. Dengan apa cara menjalankan ibadah sholat Jumat. Zalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, dan semuanya itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengerti, itu semuanya lebih baik. Sedang aktivitas apapun tinggalkan. Sedang bekerja tinggalkan. Sedang dagang tinggalkan. Sedang belajar tinggalkan. Semuanya. Bagi laki-laki harus segera berangkat. Kemana? Ke masjid. Untuk melaksanakan sholat Jumat seminggu sekali. Kalau orang Islam, khususnya laki-laki, melaksanakan sholat Jumat, akan dihapus dosa-dosa yang telah lewat selama 1 minggu kemarin. Dan jika meninggalkan, dosa besar. Jika meninggalkan sholat Jumat, itu hukumnya dosa. Nah, bahkan kalau meninggalkan sampai 3 kali berturut-turut tanpa uzur. Tanpa uzur berarti tidak sakit, sedang sakit, atau uzurnya karena apa? Seorang musafir, ya, sedang bepergian, boleh. Nah, kalau sedang sakit, ya sholat zuhur di rumah. Bagi yang sedang sakit, dia bisa berjalannya berbaring. Bisa duduk ya duduk, kalau nggak bisa duduk ya berbaring di rumah sholat zuhur. Tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur alias sehat, tetap dagang, nggak tutup, ya, bekerja tetap terus, tidak mau berangkat sholat Jumat dalam keadaan sehat. Ya, tidak ada uzur, tapi dia tidak mau datang ke masjid untuk sholat Jumat. Orang itu kalau meninggalkan 3 kali berturut-turut, maka termasuk orang kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Bahkan
Ada lagi yang pendapat ulama yang kalau meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur termasuk orang kafir. Ada lagi yang berpendapat 3 kali berturut-turut tidak menjalankan sholat Jumat termasuk orang munafik. Ya, berat-berat semua. Ada yang kafir, ada yang kufur nikmat. Kafir cuma kufur aja. Ada yang kufur nikmat duniawi terus. Ya, lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan, tidak tahu balas budi, tidak tahu terima kasih. Bahkan ada yang menyatakan tergolong orang munafik atau pendusta agama. Itu kalau tidak menjalankan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut termasuk dosa besar. Intinya termasuk dosa besar. Tidak ada uzur, tidak sakit, tidak jadi musafir. Nah, sedang di rumah bekerja terus, dagang terus, orang istirahat atau kerja istirahat. Istirahatnya tadi nggak ke masjid, nah, meninggalkan sholat Jumat itu dosa besar. Nah, dosa besar. Nah, adapun syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat tidak wajib bagi anak kecil. Bagi anak kecil nggak wajib selagi belum usia balik. Perempuan ya tidak wajib. Musafir, orang yang bepergian jauh. Nah, musafir tidak wajib. Dan tidak wajib bagi orang yang sakit. Ada berapa itu tadi? Yang tidak diwajibkan anak kecil sebelum balik. Yang kedua perempuan. Yang ketiga musafir. Yang keempat orang sakit. Ya lagi biar hafal, biar ingat. Yang tidak diwajibkan sholat Jumat adalah 1 anak kecil. 2 perempuan. Yang ketiga musafir. Yang keempat orang sakit. Itu tidak wajib, biar hafal, biar lagi. Yang tidak wajib sholat Jumat adalah 1 tidak wajib sholat Jumat adalah 1 yang kedua perempuan. Yang ketiga yang keempat ya anak kecil, perempuan, musafir, orang yang sakit. Perempuan gak wajib walaupun perempuannya sehat. Ya, jaga rumah. Nah, musafir adalah apa? Musafir, tahu nggak musafir? Orang yang sedang dalam perjalanan jauh, kurang lebih jaraknya 85 km. Kayak dari sini ke Cirebon, ya, dari sini dari Tegal ke Cirebon atau dari Tegal ke Pekalongan, itu termasuk musafir. Kalau Pemalang mana Pemalang? Ya Pemalang ini sebelah mana? Kalau Pemalangnya kota ya belum mau. Sebab Pemalang kota antara 30-an. Kalau dari sini dari kota Mati. Kalau dari rumahnya Pak Guru Penjaran di Purna ya antara 40-an, 45 perbatasan kota. Kalau umpamanya sampai Pemalangnya jauh, ya sudah termasuk. Comal ke timur, ke selatan, Bode itu sudah jauh. Intinya jarak tempuhnya kurang lebih 85 km. Jarak tempuhnya intinya itu. Kalau di bawah 85 km belum tergolong musafir, berarti tetap wajib sholat Jumat. Nah, untuk keperluan yang diperbolehkan, ya, musafir itu berarti orang yang menjalankan
sedang dalam perjalanan jauh, kurang lebih jaraknya ada 85 kilometer. 85 meter, bukan 85 kilometer km, ya bukan M tapi km. 85 kilometer, dan tinggalkan tujuannya itu untuk keperluan yang dibolehkan oleh agama. Ya, diperbolehkan agama. Contoh, berarti apa? Untuk silaturahim, mengunjungi keluarga, ya kan? Karena hajatan mau ada nikahan di sana keluarga boleh. Ya berarti musafir. Atau mau belajar, mau kuliah, mau pesantren, mau pesantren, berarti kan musafir. Atau boleh karena dagangnya jauh, ya musafir. Atau karena bekerjanya di Jakarta jauh, itu selama perjalanan termasuk musafir. Ya, paham? Intinya niat perginya itu bukan karena maksiat. Contoh ada pergi maksiat, ada banyak. Contoh minggat maksiat tuh, masa minggat? Nah, ibadah minggat dari rumah, berarti kan niatnya jelek. Maksiat itu tuh bukan musafir, orang minggat, ya paham? Dua, atau diniati untuk bermaksiat. Kon minggat enak, ngomong yang betul lah. Kalau tidak punya tujuannya termasuk apa? Minggat itu berarti menghindari orang yang tanggung jawab, orang yang tidak mau tanggung jawab, punya masalah tapi tidak mau menyelesaikan masalahnya, dia pergi meninggalkan masalah, itu namanya minggat. Nah, jika mereka itu tidak wajib mengerjakan sholat Jumat, namun tetap wajib melakukan sholat duhur. Anak kecil wajib sholat duhur, ya. Perempuan tidak wajib sholat Jumat tapi wajib sholat duhur. Musafir tidak wajib sholat Jumat tapi wajib sholat duhur. Apalagi orang sakit tidak wajib sholat Jumat tapi wajib sholat duhur. Berarti kewajibannya hanya sholat duhur bagi yang mereka menjadi di antara 4 tadi. Nah, jika mereka ikut mendirikan sholat Jumat, boleh enggak? Boleh. Sholatnya sah. Musafir ikut sholat Jumat boleh sah. Enggak usah sholat Jumat duhur lagi, cukup sholat Jumat. Karena umpama contoh, karena musafir contoh, kamu kondangan saudaranya di Pekalongan atau Cirebon minimalnya lah ya, Cirebon Pekalongan, dari Tegal ke Pekalongan, di sana pas harinya Jumat, berarti ada sholat Jumat, ikut sholat Jumat, tidak usah sholat duhur, cukup sholat Jumat. Tapi sholat Jumatnya sah, tapi tidak sebagai syarat, sebab sholat Jumat itu syaratnya ada banyak, termasuk mustotin, nah, mukim, orang yang mukim, atau 4. Nah, ada ini dulu ya. Apa? Telepon nanti dulu bentar. Satu muslim, ada 5. 2 balik dan berakal atau mukallaf. Yang ketiga laki-laki, berarti itu sah, boleh, bahkan wajib. Yang keempat merdeka. Merdeka apa? Merdeka bebas. Yang kelima bebas dari aneka halangan yang dibenarkan agama, seperti sakit, bebas dari sakit, tidak ada halangan. Atau orang yang bertugas menjaga orang sakit, walaupun sedang tidak sakit tapi sedang menjaga
orang sakit itu tidak wajib. Contoh, ada keluarga yang sakit keras, tidak ada yang nungguin, ya kasihan nggak? Kasihan, harus ada yang nungguin. Sakitnya sakit parah, tidak bisa ditinggal. Tapi kalau bisa ditinggal ya tinggal. Tapi kalau sakitnya parah, harus ditungguin, barangkali butuh apa-apa atau ada keperluan apa, sehingga ada yang meladeni, ya wajib ditungguin. Nah, bagi yang menunggui itu tidak wajib, berarti tidak bebas. Yang dimaksud bebas yaitu bebas dari sakit, bebas dari bertugas menunggui orang yang sedang sakit parah. Tidak hanya sekedar sakit, tapi sakit parah wajib ditungguin. Nah, yang keenam, apa? Penduduk tetap atau mukim. Ya, kamu rumahnya Tegal, orang Tegal asli, ya. Mukimnya setiap hari di sini. Orang Mintaragen, ya mukimnya di Mintaragen. Itu menjadi apa? Menjadi syarat wajib. Menjadi syarat wajib. Kalau bukan orang mukim, itu tidak tergolong apa? Menjadi jumlah bilangan minimal daripada sholat Jumat. Minimal berapa orang? 40. Ya, berapa orang? 40, betul ya. 40 orang tapi orang mukim. Ya, penduduk asli, orang situ. Siapa aja di situ, Mama? Kalau Pak Guru di sini termasuk mukim enggak? Pak Guru rumahnya di Warna Benjaran. Setiap hari di sini, termasuk mukim enggak? Enggak, sebab di sini cuma bekerja. Mukimnya di sana. Paham? Berarti umpama di sini tidak menjadi hitungan dari 40 orang. Hanya sebagai pelengkap. Ya. Sebagai pelengkap. Ada ya tidak nambah sah, enggak ada ya kurang. Harus orang pelengkap itu gimana? Maksudnya enggak pengaruh lah. Enggak pengaruh, ada enggak ada enggak ngefek atau enggak ngaruh. Enggak nambahi bilangan yang 40 orang. Yang dihitung 40 orang adalah orang mukim. Penduduk mukim yang jumlahnya 40 orang. Nah, adapun tata cara sholat Jumat. Setiap umat Islam diwajibkan berwudu sebelum melaksanakan sholat Jumat. Berikut tata cara melaksanakan sholat Jumat. Nah, 1 atau A, melaksanakan sholat Jumat sholat sunnah tahiyatul masjid. Begitu masuk masjid, ya, sholat tahiyatul masjid atau sholat penghormatan, itu tata caranya. Sholat sunnah dulu. Nah, sholat tahiyatul masjid adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan sebagai penghormatan ketika kita masuk dalam masjid. Ketika kita masuk atau memasuki masjid, itu disunahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat. Yang kedua, dianjurkan melakukan sholat sunnah lain, yaitu apa? Sebelum azan dikumandangkan. Umpama sholat tahiyatul masjid sudah, nah, sholat sunnah mutlak 2 rakaat sambil nunggu adzan, belum azan, sunnah. Ya enggak apa-apa. Yang penting sholatnya minimalnya sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, mendengarkan azan ada
masjid dengan muadzin yang mengumandangkan 1 kali sholat Jumat, ada yang mengumandangkan 2 kali. Kalau di sini masjid ini sebelah 2 kali. Kalian umpama ada masjid yang bukannya Pak Ustadz menjelekkan masjid satu atau masjid lainnya, antara masjid satu dengan masjid yang lainnya, atau golongan satu dengan golongan lainnya, enggak. Itu ada 2 pendapat, yang azannya 1 kali, ada yang 2 kali. Memang zaman Nabi azannya sekali. Sekarang 2. Kenapa 2? Betul semuanya. 1 ya betul, 2 ya betul. Pak Ustadz mau cerita biar kalian paham. Kenapa sholat Jumat azannya sekali betul, 2 kali betul? Alasannya apa? Pertama, ketika zamannya Nabi itu orang Islam masih sedikit. Ya. Begitu waktu sholat zuhur masuk, bahkan belum azan saja, sahabat itu semangat dalam beribadah, terutama sholat jamaah. Belum azan, orang-orangnya sudah datang. Apalagi dikumandangkan 1 kali azan, dengar semua. Sholatnya waktu itu cuma 1, masjidnya cuma 1. Di mana? Masjid Nabawi di Mekah, di Madinah. Sholat Jumat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu aja langsung dengar, istirahat, langsung tinggalkan pekerjaan semuanya. Tinggalkan perdagangan. Langsung berangkat sholat Jumat. Dulu azan sekali sudah kumpul. Karena dekat. Terus sahabat Bilal naik ke atas tempat yang tinggi. Ya, ibaratnya naik ke lantai 1 lantai 2. Bahkan lantai 3 yang tinggi biar orang dengar semua. Ini sekolahan lantai 1, lantai 2. Kalian sedang posisi di lantai 2. Kalau kalian ngomongnya keras-keras, dari bawah dengar enggak? Dengar. Karena dari atas itu suaranya bisa lebih lantang. Ya. Lebih lantang, bisa tuh lebih jauh. Makanya ada suara speaker. Sekarang pakainya speaker. Bisa lebih keras. Kalau di bawah keras. Tapi kalau taruh di atas lebih keras. Makanya ada speaker yang taruh di bawah apa di atas? Di atas. Dulu sahabat Bilal adanya di atas. Ya. Naik ke tempat yang lebih tinggi. Belum ada menara, naik ke atas pohon atau bebatuan yang tinggi, atau di atapnya rumah, atau di atapnya masjid, naik sambil azan. Itu sahabat Bilal. Kalau sekarang pakainya speaker, apalagi biar keren, dikasih menaranya di atas. Begitu Nabi datang, udah kumpul semua. Ya, langsung khutbah. Makanya sholat 2 rakaat sebelum azan. Adzan yang pertama bagi yang adzannya 2 kali. Adzan pertama itu bukan mulai dihitung 1 kali atau sholat Jumat, bukan. Cuma panggilan saat masuk waktu zuhur. Nah, nggak mulai khutbah langsung. Nah, itu ketika berubah, ketika kapan? Ketika zamannya sahabat Umar bin Khattab. Kenapa sahabat Umar menambahi? Nah, apalagi sekarang kalian mungkin sering buka YouTube, bukan ya. Bid'ah itu yang tidak dianjurkan Nabi dilakukan tapi sesat. Maksudnya di luar ajaran agama Islam.
menambahi azan sahabat Umar itu menambahi azan berarti bukan bid'ah, justru menjadi sunnah. Apa yang dilakukan Nabi, apa yang diucapkan Nabi jadi sunnah, dan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi ya, yang diamalkan sahabat Nabi itu menjadi sunnah. Kalau sahabat melakukan sunnah, makanya sahabat Umar itu azan 2 kali, menyuruh sahabat Bilal azannya 2 kali. Pertama untuk memanggil, karena apa? Dengan alasan umat Islam semakin banyak. Kalau al-azan tahu-tahu dari jauh berangkat, perjalanannya jauh, sehingga apa? Sampainya masjid sudah selesai, bubar, ketinggalan. Akhirnya apa? Akhirnya 2 kali. 1 untuk panggilan, masuknya sholat zuhur. Nah, panggilan mau sholat Jumat. Terus sholat sunnah dulu sambil nunggu, ya. Sambil nunggu azan kedua, sholat sunnah. Nunggu azan kedua. Yang justru yang jadi wajibnya itu azan yang kedua. Begitu azan, terus langsung apa? Sholat sunnah, terus langsung dilaksanakannya apa? Dilaksanakan khutbah. Langsung khutbah. Nah tadi setelah dikumandangkan azan, ada masjid yang 1 kali, ada masjid yang 2 kali. Yang 1 kali betul sesuai zamannya Nabi. Yang 2 kali betul zamannya siapa? Zamannya para sahabat. Berarti bukan bid'ah tapi sunnah. Yang mayoritas yang ada Islam yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara itu sholat Jumatnya azannya berapa kali? 2 kali. Ya, semuanya 2 kali semua, mayoritas. Ada yang 1 kali, ada, hanya beberapa, sedikit. Semuanya adalah ketika sholat Jumat azannya 2 kali. Nah, yang keempat, tata cara sholat Jumat, mendengarkan khutbah dari khotib. Halo. Wajib mendengarkan khotib, nggak boleh berisik. Makanya ketika khotib naik mimbar, nanti praktek ada waktunya. Nanti Pak Ustadz ajarkan praktek tata cara sholat Jumat. Kebetulan masjidnya dekat di belakang sekolah, itu kelihatan gentingnya ya. Praktek. Nah, jadi prakteknya biar cepat paham. Ada mimbarnya, ya. Ada pengimamannya, ada mimbarnya, ada tongkatnya. Itu maksudnya apa? Nanti dijelaskan prakteknya. Nah, yang keempat adalah apa? Mendengarkan khotib. Mendengarkan dari khotib. Khotib menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Menyampaikannya sambil berdiri. Sambil apa? Berdiri. Dan juga disunahkan memegang tongkat. Kenapa sunnah megang tongkat? Nah, alasannya biar tenang. Biar tenang. Sebab khutbah Jumat itu bukan ceramah, bukan kayak pidato atau pengajian umum. Nanti tangannya gini-gini gimana? Nggak ada sholat Jumat khutibnya. Yo ayuhan nas, itu nggak ada. Tangannya jelalatan, itu nggak ada. Gerak-gerak yang tenang, penuh wibawa, ya, penuh wibawa. Contoh, khotib menyampaikan khutbah pertama dan khutbah kedua dipisahkan dengan khotib duduk. Nah, begitu khutbah terus duduk, terus berdiri lagi,
khutbah kedua. Nah ketika khotib duduk, jamaah dianjurkan untuk berdoa. Halo. Ketika khotib duduk, kalian dianjurkan untuk berdoa. Itu adalah waktu yang mustajabah untuk memohon biar doanya dikabulkan. Ketika khotib duduk, kamu berdoa kepada Allah Ta'ala, hajat kalian sampaikan kepada Allah Ta'ala. Ya, hajatnya sampaikan. Hajat apa aja insya Allah. Untuk keselamatan keluarga, kesejahteraan keluarga, untuk kesuksesan cita-cita kalian, cita-cita keluarga, semuanya insya Allah akan dikabulkan. Ya. Sebab waktu antara khutbah 1 dan khutbah 2 itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Lah waktu antara 2 khutbah termasuk waktu yang mustajabah untuk berdoa. Ya, ingat-ingat ya. Ketika kalian duduk, khotib duduk, kalian berdoa. Khutbah itu ada 2, khutbah 1 dan khutbah 2. Lah, rukunnya khutbah itu ada 5. Rukunnya khutbah ada 5, di buku nggak ada. Boleh tulis. Rukun khutbah 1, tulis. Nanti minggu depan bisa praktek sholat Jumat. Prakteknya di masjid sekalian. Ya. Besok hari Jumat praktek kelas 5, praktek ibadah haji. Ya. Praktek ibadah haji. Nih, Pak Ustadz udah bikin miniatur Ka'bah. Ya, udah jadi di ruang kegiatan. Jadi nanti seakan-akan tawaf, seakan-akan mengelilingi Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, innal hamda labbaik Allahumma labbaik. Ya. Labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata walakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, di lagu boleh. Labbaik la syarika lak. Itu nanti latihan dulu sebentar biar besok praktek. Nah, itu kelas 5. Nanti kalau kalian materinya apa? Sholat Jumat. Nanti minggu depan Kamis depan praktek sholat Jumat. Bisa. Untuk bareng-bareng. Untuk pesantren kilat nanti bisa sholat Jumat bersama-sama. Ya. Sholat Jumat, praktek sholat Jumat, sama belajar praktek ibadah haji dan umroh. Nah, mumpung Pak Ustadz bikin apa? Bikin miniatur Ka'bah. Nanti praktek tawaf, mengelilingi Ka'bah, praktek sa'i, ya. Nanti kalau lempar jumroh bisa, tapi nanti tempatnya susah, nanti cari batu adaba, nanti repot, nanti gampang. Minimalnya umroh lah, ya. Paling-paling umroh yang dilakukan cuma tawaf dan sa'i. Nah, nanti lihat praktek wukuf itu lihat di video aja, ya. Di layar, di video. Ya, lihat wukuf, tempat berdoa, lempar jumroh, melempar batu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lempar batu. Lempar tugu. Apa itu? Lempar maksudnya apa? Melempar atau menyambit setan. Ya, menyambit setan itu nanti babnya nanti. Sekarang kita sedang masih membahas sholat Jumat. Udah siap? Rukunnya khutbah. Rukunnya khutbah itu ada 5, di buku nggak ada. Rukunnya khutbah ada 5. Yang pertama, khutbah pertama itulah khutbah. Rukunnya ada berapa? Ada berapa? 5. Ada 5. Nah, dibagi 2 ada 4. Rukun khutbah 5. Khutbah pertama 4. Khutbah kedua 4.
Paham? Tulis rukun khutbah ada 5 gitu aja udah. Khutbah pertama ada 4. Bingung kalian kalau belum dijelaskan. Masa 5 bagi 2 4? Iya. Khutbah rukunnya ada 5. Dibagi 2. Berapa kalau dibagi 2? 2,5 atau 2 dan 3. Tapi 4 semua. Nah, khutbah pertama ada 4. Tulis ada 4. 1. Ya, jadi kalau udah dijelaskan nggak paham. Oh 4. 1. Sebab ada yang diulang. Membaca hamdalah. Membaca hamdalah. Yang kedua, membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Yang pertama membaca hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wasiat takwa. Wasiat takwa. Kalau kalian itu lihat dengar di sholat Jumat kalian ingat nggak? Kalau khotibnya ya ayuhan nas ittaqullah gitu kan? Ada kalimat ittaqullah, wasiat untuk bertakwa. Ittaqullah, hei bertakwalah. Paham? Itu rukun. Wasiat takwa. Wasiat takwa. Yang keempat membaca ayat Al-Qur'an. Membaca ayat Al-Qur'an. Rukunnya udah itu. Berarti kalau khutbah Jumat itu ada bahasa Indonesianya menerangkan itu sunnah. Tidak termasuk rukun. Yang penting sudah mengucapkan hamdalah, terus sholawat, terus wasiat takwa dan membaca Al-Quran. Membaca potongan ayat atau satu ayat atau satu surat atau potongan ayat boleh. Membaca ayat Al-Quran. Nah, khutbah kedua. Terus begitu kan duduk. Khotibnya duduk, terus berdiri lagi. Setelah berdiri lagi, khutbah kedua. Khutbah kedua membaca apa? Yang pertama, ya khutbah kedua ada 4 sama. Khutbah kedua ada 4. Rukunnya ada 4. Khutbah kedua juga rukunnya ada 4. 1. Membaca hamdalah. Ya sama. 2 membaca sholawat pada baginda Nabi. Yang ketiga sama juga wasiat takwa. Sama yang di atas. 1, 2, 3 sama. Yang beda keempatnya beda. 1 membaca hamdalah. 2 membaca sholawat kepada baginda Nabi. 3 wasiat takwa. Yang keempat bukan membaca ayat. Membaca ayat Al-Quran di khutbah 1. Kalau khutbah 2 membaca doa untuk muslimin wal muslimat. Membaca doa untuk muslimin wal muslimat. Tulis. Yang keempat membaca doa untuk muslimin muslimat. Yang Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Membaca doa untuk muslimin muslimat. Ada 5 macam ya. Hamdalah, sholawat, membaca sholawat, membaca wasiat takwa, terus membaca Al-Quran, ayat Al-Quran,
Yang kelima membaca doa. 5. Rukunnya ada 5, dibagi 2, 4. Yang 3 sama, 1, 2, 3 sama. Yang beda keempatnya khutbah pertama membaca Quran, khutbah kedua yang keempatnya berdoa untuk muslimin muslimat. Membaca doa untuk muslimin muslimat, udah? Nah, Pak Ustaz contohkan. Contoh, ini contoh. Khutbah pertama, hamdalah. Berarti enggak salam, salamnya nanti sebelum azan. Begitu naik, ini kamu Jumat, itu kan sebelum khotibnya naik, ada yang Bilal yang menaikkan. Ya, ansitu wasma'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u rahimakumullah. Ansitu, diamlah. Wasma'u, dan dengarkanlah. Makanya enggak ada orang yang berisik, enggak ada orang yang ngomong. Diam. Ketika sholat Jumat, ketika khotib naik, ya, sebab khutbah akan segera dimulai, kalian diam, maksudnya seperti itu. Ansitu, diamlah. Wasma'u, dan dengarkanlah. Dengarkan apa? Dengarkan pesan-pesan wasiatnya sang khotib. Paham? Begitu naik, ambil naik berdoa. Udah turun, salam. Yang khotibnya, yang Bilalnya turun, duduk. Turun, salam, langsung azan. Azan. Azan yang itu yang pertama 1 kali adanya itu. Tapi kalau yang azan 2 kali, azan yang kedua saat khotib sudah naik mimbar. Khotib naik mimbar, salam terus azan. Ya, khotibnya duduk nunggu Bilalnya azan selesai, Bilalnya turun, duduk, khotibnya naik berdiri. Khotibnya berdiri. Membaca khutbah langsung, nggak usah salam, salamnya tadi udah. Ya, langsung bismillahnya boleh, bismillah dalam hati aja, langsung hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim, pelan, sir atau siri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, boleh. Pokoknya ada kalimat hamdalah. Alhamdulillah, boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. 1, itu rukun, ya, membaca hamdalah. Kedua, membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ditambahi syahadat boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Itu bukan rukun. Membaca syahadat bukan rukun. Yang rukun hamdalah. Terus membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sampai situ aja boleh. Mau disambung sholawat nariyah boleh. Mau disambung sholawat Ibrahimiyah boleh. Sholawat Fatih boleh. Ya, sholawat Ibil Qulub boleh. Sholawat intinya minimalnya Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Gitu aja boleh. Amma ba'du. Ya, paham? Kalau umpama pakai sholawat yang lain, sholawat Fatih yang sering dibawakan para mubaligh atau para khotib, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril adin. Amma ba'du. Yang ketiga apa? Membaca apa? Yang ketiga
Membaca wasiat takwa. Berpesan untuk mengajak takwa. Ya ayuhan nas, ittaqullah. Ittaqullah itu artinya apa? Bertakwalah kepada Allah. Berarti wasiat takwa. Ya ayuhan nas, wahai manusia, atau ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Boleh. Kepada manusia boleh, kepada yang beriman boleh. Intinya mengajak para hadirin, ayyuhal hadirin, ya, boleh. Atau intinya berbicara kepada hadirin. Hadirin. Makanya kalian sering dengar hadirin sidang Jumat rahimakumullah kayak gitu kan? Ya. Tapi kalau di rukun enggak pakai bahasa Indonesia, pakainya bahasa Arab semuanya. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan gimana? Manusia semuanya, saya berpesan kepada kalian, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Atau ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ittaqullah, orang-orang yang beriman, saya berpesan wasiat takwa, bertakwalah kepada Allah, ittaqullah, haqqa tuqatih, dengan bersungguh-sungguh. Makanya kalau di bahasa Indonesiakannya nanti hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Saya sebagai khatib tidak bosan-bosannya mengajak kepada hadirin semuanya, terutama kepada diri saya sendiri. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya. Itu berarti berpesan takwa. Paham? Nah. Kalau diartikan itu panjang. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya. Bertakwalah dengan sungguh-sungguh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati. Enggak boleh mati. Kenapa enggak boleh mati? Masa mati enggak boleh? Boleh. Wa antum muslimun, boleh mati, tapi kamu mati dalam keadaan Islam. Berarti apa? Berpesan, janganlah kamu mati dalam keadaan kafir. Janganlah mati dalam keadaan murtad. Janganlah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Matilah dalam keadaan husnul khotimah. Paham? Maksudnya itu. Masa nggak boleh mati? Iya, nggak boleh mati dalam keadaan kafir. Nggak boleh mati dalam keadaan murtad, keluar dari Islam. Maksudnya seperti itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu rukun. Terus yang ketiga udah wasiat takwa. Rukun yang keempat, langsung membaca ayat Al-Qur'an. Makanya disambung. Wa qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. Ya, wa qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, untuk menunjukkan bahwa itu adalah ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makanya dikasih ta'awud sebab baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena ini sedang bulan Ramadan, baca ayatnya ayat tentang Ramadan. Ya enggak mesti harus Ramadan, pokoknya ayat-ayat yang penting Al-Qur'an. Ayat apa aja boleh, surat apa aja boleh, bebas, tidak ditentukan. Terutama biasanya ayat yang mau untuk materi. Karena ini bulan Ramadan, tentang puasa, materinya tentang puasa, berarti yang membicarakan tentang perintah puasa. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu selesai. Mau diterangkan bahasa Indonesia boleh enggak, ya enggak apa-apa. Berarti cara khutbah aslinya 2 menit bisa. 2 menit bisa. Contoh praktek ya, full ya. Itu khutbah pertama. Contoh, perhatikan.
Berarti khutbah mau panjang pendeknya tergantung khotibnya. Kalau khotibnya Latin terus disambung. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ya spesifiknya gitu kan. Biar paham, sunahnya diterangkan biar paham. Pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah pada hari Jumat ini kita masih diberi panjang umur, diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini, yaitu di Masjid Baitul Iman untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, barakah dan maghfirahnya kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang hikmah daripada salat Jumat. Boleh atau tentang apa? Ya, bahasa Indonesia. Itu seperti itu. Kalau nanti selesai duduk, nanti berdiri lagi khutbah kedua. Nah, ketika khutbah tidak diterangkan, tidak bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab semuanya. Rukun-rukunnya aja, sebentar, cuma 2 menit paling selesai. Makanya kadang sholat Jumat bisa 10 menit, bisa 15 menit. Ya. Ibaratnya 2 menit, 5 menit lah. Ya, khutbahnya ada 5 menit untuk amin. Yang 5 menit untuk keterangan. Itu cuma 10 menit. Kalau yang keterangan 10 menit, yang dibaca rukunnya 5 berarti 15 menit. Itu rinciannya. Nah, contoh yang tanpa keterangan, contoh khutbah 1. Langsungan ya, contoh langsungan. Perhatikan biar pinter. Kalau begini berarti rukun 1, rukun 2, rukun 3, rukun 4. Limanya enggak. Khutbah 1 ya 4, khutbah 2 4. Tapi ada 5 macam. Dibagi 2, khutbah 1 4, khutbah 2 4. Enggak 8 enggak, sebab yang 1 2 3 kembar. Nah, dari awal ya, perhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Ya ayuhan nas, ittaqullah. 3. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang keempat. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terus duduk boleh. Itu yang rukunnya itu, paham? Cuma makmumnya jamaahnya bingung ini orang nerang apa-apa ya kowe. Duduk terus berdiri. Khutbah yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. 3. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang keempat, Allahumma ighfir. Langsung doa boleh, tapi biasanya diiringi ayat juga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu berarti doa untuk orang Islam, kompak. Selesai. Kadang doanya ditambahi biar panjang, ya. Allahumma tba annal ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal fitani wat taun wal amrad ma la yasibu ghairu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Ya udah selesai. Selesai. Itu rukun khutbah, paham? Itu wasiat takwa. Apa yang keempat, yang rukun khutbah 2, doa untuk muslimin muslimat. Terus qomat langsung sholat Jumat 2 rakaat. Berapa? 2 rakaat. Keempat, yang 2 rakaat digantikan khutbah 1 dan khutbah 2. Terus dilanjut 2 rakaat. Berarti sama seperti kayak sholat duhur 4 rakaat. Paham? Ya, khutbahnya 2, sholatnya 2. Berarti 4. Sama dengan sholat duhur 4 rakaat. Ya, paham tuh? Nah itu kalian tulis itu dari mulai A sampai bawah. Ya, sampai bawah, sampai H, sampai 2 tata cara sholat Jumat. Biar teringat di memori. Syarat wajib sholat Jumat dan tata cara sholat Jumat. Paham? Nah, ditulis dulu. Ya Mu'alim Nuraini, Masya Allah. Ustadz Imam Khumaidi, new, yes. Yudi Amin, mantap. Ya, Muhammad Mu'alim, ya barakallahu lana wa lakum. Ya, dari sholat Jumat sampai 2 semuanya.